Oke teman-teman, balik lagi sama gue Ricky. Video sebelumnya kita udah bikin validasi ya di model. Sini, sekarang kita mau coba bikin unit test buat si modelnya ya. Jadi kita di sini bakal close dulu terminalnya. Terus kalau teman-teman ingat ketika teman-teman scaffold gitu ya, itu kita dibikinin satu buah file test sama si railsnya. Kita coba di sini buka, terus ke bagian bawah geser ada bagian test. Terus kita masuk ke bagian model. Nah, di sini ada course test. Nah, kita buka course test ini tuh dia tuh eh balik lagi ya karena si Rails itu convention over configuration. Jadi dia ngikutin nih, dia dari si course ini ada di model ya. Si course ini ada di model. Makanya si tesnya untuk si modelnya itu ada di test model, nama filenya, nama kontrol, nama si modelnya itu course ya. Oke, di sini dia udah bikinin contohnya satu. Jadi dia ada assert true gitu. Jadi assert itu dia expect nilainya nanti pengen true gitu. Oke, kita coba bikin aja di sini. Yang mau kita bikin pertama, yang mau kita bikin pertama, kita pengen pengen bikin tes kalau semua atributnya itu harus jangan kosong gitu ya. Jadi harus keisi kayak kita pas tes sebelumnya. Kita pas tes di new course-nya ini kan di sini new course, terus kita klik di sini dia kan error semua. Nah, kita pengen bikin tes ini nih, bikin automation testnya. Oke, kita sekarang bikin aja bikin tes gini, terus course gitu ya. Course attributes should not be empty. Kayak ini aja. Do. Nah, di sini baru kita masukin yang mau kita tesnya. Di sini kita bikin dulu bukan produk, course ya. Course sama dengan course new. Course new ya. Nah, ini kan berarti kita bikin objek baru, objek course gitu ya. Objeknya si model course. Nah, sekarang karena kita bikin objek barunya itu dia bakal nil semua isinya ya. Jadi kita tinggal assert aja nih. Assert gitu ya si course, terus nama si course-nya itu invalid gitu ya. Invalid. Jadi kan si assert ini tuh dia expect-nya bakal true ya. Terus dia nanya nih assert course invalid true gitu karena si objek yang kita bikin itu isinya kosong semua. Gitu ya. Coba save. Terus kita coba tambahin lagi assert misalkan course, terus kita bakal munculin errornya apa, title any. Jadi itu ini dia instruksinya adalah si course bagian nanti tuh ketika kita nge-create course gitu ya, terus nge-create si title-nya itu isinya kosong, itu bakal muncul error atau enggak gitu. Nah, di sini kan harusnya muncul error ya. Makanya kita bikin assert terus course errors title any. Nah, ini kita kopas aja sama. Kopas terus sini ganti aja ininya description image URL samain kayak fieldnya, terus satu lagi price. Nah, jadi kita bikin sebuah tes untuk memastikan kalau course itu harus setiap fieldnya itu harus ada isinya gitu ya. Jadi nggak boleh kosong isinya. Oke, nah terus gini udah dibikin, kita sekarang jalanin tesnya. Jalanin tesnya gimana? Jalanin tesnya tinggal Rails test model aja gitu. Oh, test model ya. Rails test, kemudian ikutin aja test model. Nih. Nah, dia yang jalanin nih. Terus dia ada error juga nih ternyata nih. The asset my string is not present in asset pipeline. Oke. Di line 9 terus dia juga ada error apa nih? Test should update course, ini ke update semuanya apa ya? Bentar. Oke, kita coba gini aja nih. Kayaknya ke update semua. Kita coba pakai yang Rails test models ini. Nah, ini.
Jadi kalau yang tadi itu ngejalanin semua sistemnya, kalau ini kita ngejalanin cuman tes di bagian modelnya aja. Dan ini tuh berhasil ya untuk tes si model ini. Nah, nantinya abis ini kan kita bisa improve lagi ya. Kita improve misalkan si title-nya pengen unik, atau mungkin si apa ya, price-nya pengen eh, minimal 1 gitu. Kita bisa improve nanti si tesnya berdasarkan test case yang entah itu nanti mungkin diminta sama QA atau kita sendiri yang inisiatif buat nambahin tesnya gitu. Oke, sekarang kita coba aja buat nambahin kali ya, nambahin tes baru. Kita coba buat nambahin tes barunya pakai price aja. Oke, test price must be positif ya. Harus di atas 0 lah, di atas 1 gitu. Atau minimal 1, di atas 0 ya. Terus di sini kita bikin ya, produk course gitu. Course produk mulu ya. Course, terus course new, terus kita bikin parameter di sini. Parameternya apa aja? Kita bikin title-nya misalkan textbook, book apa nih? Test model, testing model. Terus descriptionnya model desk. Terus juga misalkan satu lagi image URL-nya misalkan model.png, kita save. Terus di sini sekarang kita ngedit si price-nya. Jadi si course.price kita bakal edit nih, kita assign -1 ataupun 0 lah ya, bisa gitu, -1 aja lah ya, -1. Terus habis itu dia kan berarti bakal ngupdate si datanya ya, data si course-nya ya. Terus habis itu kita assert aja nih, kita assert terus si course itu bakal invalid. Kenapa invalid? Karena sekarang si price-nya itu negatif gitu ya. Terus kita bisa tambahin lagi assert yang lain, ada lagi namanya itu assert equal. Assert equal itu dia tuh pengen si apa ya, dia expect tuh sesuatu yang kita lemparin itu bakal errornya sama. Kayak misalkan ini nih ya, kayak gini nih. Misalkan kita balik ke codingan di sini. Kalau misalkan si price-nya itu minus nih ya, misalkan nih, -1 gitu. Terus create. Nah, dia kan errornya ini nih, price must be greater than or equal to 1. Nah, ini kalau kita copy balik ke sini dan kita di sini nge-update nih ya, price-nya -1. Nah, kita di sininya itu bisa paste kayak gini nih. Paste kayak gini. Nah, kenapa kayak gini? Karena si assert equal itu expect si error itu bakal sama persis gitu ya. Si error itu bakal sama persis. Sama persisnya dari mana? Dari ini nih. Course errors, nama fieldnya apa? Price. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalkan si price-nya ini kan bakal negatif, jadi bakal error ya, bakal munculin error. Terus dia bakal masuk ke sini, apakah course-nya invalid? Ya bener, dia pasti invalid karena price-nya -1. Terus ada lagi nama metodenya itu assert equal. Dia tuh bakal nge-expect apa yang ada di params pertama nih. Params pertama. Ini kalau teman-teman bingung ya, itu sebenarnya sama aja kayak gini, harusnya ya. Sama aja kayak gini. Nah, jadi itu params pertama yang di dalam tanda array ini params pertama. Ya. Terus ini params keduanya. Kita coba save. Kita jalanin dulu aja ya. Kita cek dulu. Jalan nggak? Error. Errornya adalah must be positif. Oh, dia expect-nya apa nih? Dia expect-nya must be greater. Nah, jadi si price-nya nggak usah kita bawa nih sini nih. Nah, kayak gini. Karena price-nya itu dapat langsung dari si modelnya ya. Tes lagi. Nah, ini udah berhasil nih. Jadi teman-teman jangan bingung sama kayak ini spasi apa itu, sebenarnya karena si Ruby ini implisit, dia nggak harus ada kayak tanda kurung kerawal buka atau kurung kerawal tutup gini ya, in some case gitu. Oke, sekarang kita coba lagi kalau misalkan si course-nya ini price-nya positif gitu ya, atau misalkan berapa ya, 1 gitu ya, 1.
Terus assert, kita assert lagi apakah course-nya invalid. Ya kan, harusnya kan kalau misalkan course-nya bukan invalid sih, jadi ini harusnya valid. Ini harusnya valid kan, karena kalau misal kita nambahin satu ya dia bakal valid gitu. Terus kita tambahin lagi assert, enggak sih, enggak usah tambahin, kayak gini aja cukup. Kita coba jalanin lagi. Apa nih? Ini. Coba clear dulu deh. Clear. Nah, kita jalanin lagi ya. Jadi Rails test models. Nah, dia udah berhasil. Oke. Dia udah berhasil, kita nambahin price-nya harus positif gitu. Terus nanti mungkin di sini bisa tambahin lagi nih add test for image URL gitu. Misalkan si image URL-nya itu harus atau only accept gitu ya, only accept misalkan PNG atau JPG atau JPEG gitu. Kalau misalkan dia ada masukin URL yang bukan extension, ini kita harus handle errornya gitu biar nggak asal masukin si datanya gitu ya. Oke, untuk tesnya kayak gini dulu, tesnya jalan. Terus sekarang kita coba aja nih, kita add git add terus git commit min bk5 add test for apa tuh, course ya, course model. Oke. Course model gini, enter. Oke, udah ya, berarti sekarang kita tinggal cek dulu nih udah sesuai belum ekspektasi dari si tugasnya di Kanban. Validate course and create test. Kita anggap aja udah cukup dulu ya pakai 2 tes itu ya. Kita tinggal git push aja. Ini git push, terus kita copy aja ini, copy, buka si endpointnya, terus add validation for course model and add test case gitu. Create pull request. Terus udah gitu digeser ceritanya ke sini in review. Terus habis itu teman-teman ngomong tolong dong review PR gua gitu. Terus kita cek aja di sini, anggap aja udah beres, udah di approve sama tim leadnya. Merge, confirm. Udah di merge, udah di confirm. Kita balik ke sini, kita git pull seperti biasa. Git pull. Oh salah, kita pindah dulu ke main ya. Kita pindah dulu ke main, baru kita pull. Nah gitu. Oke, mantap. Segitu dulu. Di next videonya kita akan bikin dulu ya, nambahin di backlog ini kayaknya nggak perlu, jadi kita nanti bakal nambah backlog. Ini udah done, geser ke sini, berarti tinggal BK berapa nih, BK 8 kali ya, BK 8 di video selanjutnya. Oke, stay tune terus. Kalau teman-teman suka videonya, di like, di subscribe, komen juga, mau discuss atau apa bebas. Segitu dulu, salam programmer best friend.